Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti fokus group discussion kita pada siang hari ini di sela-sela beragam kegiatan pekerjaan yang Bapak Ibu semua lakukan dapat menyempatkan guna untuk melakukan kegiatan FGD hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan FGD pada hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa hal agar kita menyamakan persepsi satu sama lain. Sebelum itu, saya ingin kenalan terlebih dahulu. Salam kenal semuanya, nama saya Agung. Saya saat ini ada di program studi doktor keperawatan Universitas Indonesia. Saya bersama tim peneliti, para promotor, ada Profesor Juneti Sahar dari Fakultas Keperawatan, ada Dr. Ete Kawati dari Fakultas Keperawatan, dan Profesor Ratu Ayu Dewi Sartika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami satu tim akan melakukan sebuah penelitian seperti yang sudah saya jelaskan di grup adalah terkait dengan pengembangan instrumen penilaian kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan PTM. Jadi tujuannya dari hasil FGD ini diharapkan kita dapat sharing dan mengidentifikasi dari pengalaman dan perspektif Bapak Ibu sekalian tentunya selama menjalani praktik klinis di Puskesmas dalam rangka pengelolaan PTM. Khususnya di Puskesmas, guna untuk mengembangkan instrumen penilaian kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, diharapkan dari FG ini kita tidak usah terlalu teoritis. Bapak Ibu sudah punya rekam jejak pengalaman di Puskesmas dalam mengolah PTM yang sehari-hari tentu kita temui dan Bapak Ibu bisa sampaikan masing-masing dari perspektif Bapak Ibu sekalian, bukan dari sisi teoritis. Karena dari pengalaman dan rekam jejak ibu sekalian itu lebih valuable untuk pengembangan teori-teori berikutnya. Untuk maka dari itu saya akan sedikit sampaikan gambaran singkat mengapa kita lakukan FGD pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita ketahui bersama kita ada di sini berasal dari eh, banyak latar belakang profesi kesehatan yang beragam. Dan sama-sama kita harus sepakat jika masing-masing profesi kesehatan itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas untuk memberikan pelayanan pada pasien, khususnya PTM di Puskesmas. Menyadari adanya perbedaan ini, tentu kita harus punya sikap bagaimana cara memberikan layanan yang berkualitas dan prima. Salah satu caranya yaitu dengan kolaborasi antar tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Kalau istilah kolaborasi di tenaga kesehatan dan medis, itu kita kenal dengan namanya kolaborasi interprofesional. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi di Puskesmas, kalau kita lihat, itu adalah tingginya angka PTM yang secara nyata terus meningkat secara signifikan di masyarakat. Dan ini perlu penanganan dan pendekatan kolaboratif agar pemberian pelayanan tidak terfokus pada satu profesi tertentu. Nah, yang menjadi rumusan masalah saat ini adalah bagaimana kita menilai sebuah kolaborasi yang kita lakukan di Puskesmas itu sudah berjalan baik atau belum. Apa ukurannya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kalangan profesi kesehatan saat ini adalah bagaimana sih mengukur kolaborasi itu? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah melewati jenjang pendidikan, kalau sudah melewati tugas akhir seperti skripsi atau karya tulis ilmiah, sudah mengenal namanya instrumen atau alat ukur.
Sama halnya dengan yang akan kita lakukan saat ini. Jika kita ingin mengukur tekanan darah pada pasien, maka ukuran yang paling tepat adalah menggunakan sphygmomanometer. Begitupun untuk mengukur sebuah kolaborasi, maka perlu adanya suatu alat ukur yang tepat untuk mengukur hal tersebut. Salah satunya adalah penggunaan instrumen. Nah, instrumen yang tepat yang disusun dengan baik nantinya dapat digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan PTM itu sudah berjalan atau belum di puskesmas kita. Sehingga nanti ke depan, baik itu di tingkat puskesmas, di atasnya dinas kesehatan, di atasnya Kementerian Kesehatan, akan bisa mengevaluasi apa yang harus ditingkatkan dari masing-masing profesi kesehatan terkait dengan hal-hal yang masih belum dirasakan menghambat pelaksanaan kolaborasi tersebut. Nah, sehingga dari pandangan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana kolaborasi itu berjalan, apa yang perlu dinilai akan sangat bernilai dalam tahapan pengembangan instrumen tersebut. Nah, maka dari itu, dari peneliti juga ada disclaimer kalau FGD ini bukan untuk mengevaluasi ya atau menilai capaian PTM ataupun bagaimana pelayanan kesehatannya sudah berjalan atau belum. Tapi kita ingin secara bersama-sama menyampaikan dari perspektif mungkin di tempat Ibu A berbeda, di tempat Bapak B berbeda terkait dengan pandangan dan perspektif masing-masing. Nah, nanti dari hasil FGD kita pada siang hari ini akan dianalisis oleh tim peneliti untuk melihat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa saja poin yang perlu dinilai, poin-poin penting yang perlu dinilai, poin penting yang Bapak Ibu rasa ini perlu nih dicek sebagai bagian untuk dilihat dari pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan PTM di Puskesmas. Nah, sehingga dari poin-poin tersebut akan dirangkum dan akan disusun menjadi sub-sub variabel penilaian instrumen kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan PTM di Puskesmas. Aturan selama FGD akan kita lakukan selama FGD berlangsung, semua peserta nanti akan bergiliran ya, nanti sambil kita kenal satu sama lain akan bergiliran menyampaikan pandangannya, perspektifnya ya terhadap pertanyaan yang kita lontarkan dan tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Semua berdasarkan pandangan dan perspektifnya masing-masing dan juga rekam jejak selama Bapak Ibu menjalankan pelayanan di Puskesmas. Semua peserta harus menghormati pendapat orang lain dan menjaga diskusi tetap fokus pada topik. Dan saya sebagai moderator nanti akan mengolah waktu agar berdiskusi berlangsung dengan efektif. Tidak lanjut dari FGD ini akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan instrumen penilaian kolaborasi dan semua hasil diskusi, rekaman, video, audio, nama puskesmas tempat kerja akan semuanya akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada nama Bapak Ibu, foto wajah akan dipublikasikan selain guna untuk kepentingan penelitian. Bapak Ibu selama FGD ini akan berlangsung, kita akan direkam melalui video Zoom meeting ini. Saya selaku mewakili tim peneliti akan terus menekankan penggunaan prinsip etik. Semua data dan informasi akan dijaga kerahasiaannya, diperlukan hanya untuk keperluan riset. Selama Zoom, Bapak Ibu diharapkan mengaktifkan video dan audio, dan juga Bapak Ibu dipastikan telah mengisi inform consent pada link yang sudah kami bagikan di grup WhatsApp. Selain itu, jika ada informasi yang ingin ditanyakan terkait dengan FGD ataupun hasil dari FGD ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email. Saya ada di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Oke, itu adalah pendahuluan terkait dengan FGD kita siang hari ini.
Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, saya dengan senang hati Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan pelaksanaan FGD kita pada siang hari ini sebelum kita memulai diskusi kita selanjutnya. Baik, cukup ya. Oke, oke, baik. Saya akan stop share Bapak Ibu. Kita polanya santai saja, tidak terlalu tegang, cukup santai saja. Kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya akan memulai dari Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu. Nanti saya akan panggil secara berurutan, secara acak saja. Untuk pertama, Bapak Ibu silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, bagaimana kesehariannya di Puskesmas, dan Bapak Ibu bisa ceritakan bagaimana kondisi PTM di wilayahnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada dalam satu puskesmas yang sama, Bapak Ibu bisa ceritakan mungkin dengan perspektif yang berbeda dengan dari profesi yang Ibu jalani saat ini. Untuk kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan hari ini, tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ada di Kabupaten Oku, ada di Kabupaten Oku Timur, ada yang dari Kabupaten Pali, ada yang dari Kabupaten Oki. Bapak Ibu sekalian banyak mungkin bisa menambah reka relasi dari pertemuan hari ini dan bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan pengembangan diri kita masing-masing. Oke, yang pertama boleh dimulai dari Ibu Diah mungkin untuk mengawali. Silahkan Ibu Diah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Derestia Wulandari. Saya seorang perawat di Puskesmas, yaitu di Puskesmas Talang Ubi di Kabupaten Penukal Aba Lematang Ilir di Sumatera Selatan. Untuk keseharian saya sehari-hari, saya adalah seorang perawat yang bekerja di ruang tindakan atau ruang gawat darurat. Karena kami bukan puskesmas 24 jam, jadi kami tidak punya UGD, hanya ada ruang tindakan, tapi untuk melayani pasien gawat darurat di ruangan itu. Selanjutnya, saya juga sebagai PJ Koordinator Perkesmas yang juga berkolaborasi dengan program-program eh, PTM salah satunya di puskesmas kami. Sedikit singkat cerita tentang pelayanan PTM di puskesmas kami. Untuk pasien PTM di puskesmas kami jumlahnya cukup banyak. Terus kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adalah kegiatan screening, screening ke screening PTM. Itu dilakukan program PTM untuk ke masyarakat untuk mendeteksi dini apakah pasien untuk masyarakat yang seperti di perkantoran, di sekolah, di dinas-dinas terkait, di masyarakat dengan melalui posyandu atau kami langsung datang ke tempat-tempat untuk melakukan screening PTM, pengecekan seperti gula darah, asam urat, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Untuk kolaborasinya yang terlibat dalam screening PTM ini perawat, analis, terus dokter. Untuk screeningnya hanya kami biasa lakukan. Terkadang juga ada ikut juga bidan karena keterbatasan apa namanya petugas. Jadi kami kan mobile, jadi bergantian untuk petugas screening PTM itu. Selanjutnya juga ada kegiatan PTM itu juga itu yang preventifnya untuk preventif pencegahannya dengan screening. Kalau untuk kuratif pengobatannya kami dengan lakukan apa pengobatan obat rutin bulanan itu pasien yang datang ke puskesmas dan kunjungan rumah. Untuk kontrol pemakaian obat itu kami juga lakukan kunjungan rumah pada pasien-pasien PTM. Adapun pada saat kunjungan rumah itu juga kami sudah melakukan kolaborasi dengan antar profesi. Biasanya saat kami melakukan kunjungan rumah untuk pasien PTM itu
yang datang atau yang terjun ke rumah itu biasanya tidak hanya perawat saja. Untuk kasus-kasus tertentu, biasanya kami mengajak dokter. Bisa juga jika ada kasus PTM pada ibu hamil, kami ajak bidan. Dan juga yang paling sering kami melibatkan ahli gizi untuk kasus PTM. Kalau untuk analis kami jarang melibatkan, hanya beberapa. Kalau untuk kunjung rumah, untuk analis, karena pemeriksaan sederhana itu biasanya kami bisa melakukannya tanpa mengajak analis. Tapi untuk pemeriksaan darah yang lebih lengkap di puskesmas, tetap berkolaborasi dengan ahli analis. Mungkin terakhir ada juga kegiatan prolanis ya. Mungkin di puskesmas lain juga juga melakukan kegiatan prolanis ini. Biasanya kami melakukan kegiatan prolanis ini sebulan itu 1 atau 2 kali dalam sebulan. Biasanya di minggu kedua dan minggu keempat. Itu rutin dilakukan di puskesmas. Tapi memang apa untuk pesertanya kadang rame, kadang sepi. Nah, itu juga menjadi kendala ya untuk kita bagaimana mengaktifkan minat masyarakat untuk apa namanya mengikuti semua program-program yang sudah kita adakan. Tapi balik lagi kita juga harus pikirkan bagaimana program yang sudah kita rencanakan ini memang berjalan dengan maksimal. Juga harus apa namanya melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif. Mungkin itu sedikit cerita singkat dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bu Dia ya penyampaian terkait dengan pengenalannya. Lalu Bu Dia juga menyampaikan terkait dengan bagaimana Bu Dia dan teman-teman di puskesmasnya dalam melakukan pengelolaan PTM ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi masih pertanyaan yang sama. Silahkan kepada Ibu Dekta menyampaikan perkenalan dan brief singkat terkait dengan pengelolaan PTM di puskesmas. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dekta Mufiza. Saya dokter di Puskesmas Tampangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat ini saya bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas. Sehari-hari kita kebetulan Puskesmasnya itu ada rawat inap, jadi kita mengisi poli dan UGD jika ada pasien. Untuk saat ini juga saya sebagai PJ UKP di Puskesmas Tampangan. Jadi sedikit banyak sangat terkait juga dengan program PTM yang ada di Puskesmas. Jadi kita itu berkolaborasi. Jadi kita kan kalau untuk di Puskesmas sendiri itu ada cakupan pencapaian ya. Cakupan pencapaian itu dari semua poli. Nah, juga termasuk pada poli PTM. Jadi itu sangat mempengaruhi target-target dari kinerja kita selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun. Jadi untuk pasien PTM sendiri kita kerjasamanya dengan pemegang program tentunya, kemudian sama dengan yang eh, Posyandu ya, Posyandu yang terintegrasi ya. 1 tahun kemarin kan sudah mulai untuk Posyandu terintegrasi. Jadi di sana kita kerjasama, jadi pasien-pasien mereka melakukan screening di sana, di Posyandu mereka melakukan screening, kemudian pasien-pasien dengan curiga mengarah ke hipertensi tentunya yang PTM, karena di sini PTM kita itu yang jalan hanya penyakit yang masuk dalam SPM yang saya lihat untuk puskesmas saya ya gitu. Jadi hanya penyakit-penyakit tertentu yang terscreening seperti darah tinggi, kencing manis kayak gitu. Eh, tapi penyakit-penyakit ODGJ itu terscreening. Tapi kalau untuk penyakit yang lain itu masih kurang untuk screeningnya kayak gitu. Sedangkan misalnya penyakit PPOK, penyakit stroke, penyakit lain yang masuk sebenarnya kategori PTM itu tidak terscreening. Jadi hanya penyakit yang ada di SPM itu mungkin untuk
apa namanya, kelemahan dari kita ya. Mungkin nanti kita pengennya di tahun ini sih lebih terscreening lagi untuk PTM. Jadi jangan hanya penyakit-penyakit tertentu saja yang paling banyak yang di screening gitu. Tapi untuk penyakit-penyakit yang darah tinggi, kencing manis, itu memang sudah berjalan. Jadi ke saat screening dinyatakan darah tinggi, misalnya sudah berapa kali posyandu, 3 bulan berturut-turut selalu tinggi, kayak gitu. Itu disarankan ke puskesmas untuk ketemu dokternya, kayak gitu, atau ahli gizi untuk pemeriksaan lab lebih lengkap lagi gitu. Jadi kita memang kita kerjasama, kita anjurkan baik PTM, kemudian untuk pasien-pasien lansia juga yang memang ada resiko, jadi kita arahkan, dan memang ada beberapa yang pasiennya mau gitu ke puskesmas. Kadang karena kan kita itu desanya ada 12 desa, kalau di puskesmas itu Pampangan itu ada 12 desa dan jaraknya lumayan jauh-jauh dan kadang terkendala jarak jalan kayak gitu ya. Nah, tapi untuk desa-desa yang dekat dengan puskesmas itu kadang setelah mereka misalnya hari ini mereka melakukan posyandu terintegrasi, besoknya mereka yang diarahkan ke puskesmas mereka datang ketemu dokternya untuk konsultasi lebih lanjut, pengambilan obat rutin kayak gitu. Jadi untuk penyakitnya itu memang jalan ya, kayak gitu. Memang sudah jalan, tapi memang kurangnya di kita itu penyakit-penyakit yang lain karena kan PTM kan bukan hanya sekedar darah tinggi dan kencing manis kayak gitu ya, kayak gitu. Mungkin itu kendalanya sih itu sih. Mungkin kita juga perlu, kalau menurut saya memang perlu adanya kolaborasi lagi antar lintas program dan mungkin lintas sektor ya, antar kepala desa, misalnya ada pertemuan di kecamatan itu perlu penyuluhan, mungkin perlu sosialisasi lagi pentingnya PTM untuk karena mereka ini kebanyakan juga langsung beli gitu, obat-obatnya langsung minum karena kan sebenarnya itu kan harus kita konsultasikan dulu karena ada juga pasien yang baru sekali tinggi kayak gitu, mereka langsung minum obat, langsung beli obat kayak gitu. Jadi perlunya edukasi kayak gitu. Sedangkan mungkin waktunya di saat posyandu terintegrasi kan waktunya tidak apa namanya itu tidak banyak ya. Jadi untuk melakukan edukasi juga sulit, dan posyandu terintegrasi kan juga tidak ada dokter ataupun ahli gizi yang untuk mengedukasi kayak gitu. Eh, mungkin itu saja dari saya. Semoga nantinya ke depannya dengan ada kegiatan ini mungkin bisa sharing ya, sharing dari teman-teman sekalian, bisa membuka pikiran. Jadi untuk kita bisa merekomendasikan ke pemegang PTM di puskesmas kita apa saja yang mungkin harus kita lakukan untuk men-screening selain itu. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekta atas perspektif dan pengalamannya selama di Puskesmas ya. Dalam pengelolaan PTM tentu sangat beragam sekali. Ini saja kita baru dengarkan dua orang, tentu saja pengalamannya berbeda-beda ya. Nanti kita akan sama-sama coba dengarkan. Selanjutnya kita coba ke, ke partisipan ketiga kepada Ibu Revi. Mungkin Bu Revi bisa menyampaikan perkenalan terlebih dahulu dan menyampaikan bagaimana pengalamannya di Puskesmas terkait dengan pengelolaan PTM. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Revi Mentasari. Saya dari Puskesmas Tanjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keterkaitan dan dalam program PTM, yaitu lebih mengacu kepada pemeriksaan IVA dan pemeriksaan kanker payudara ya Pak. Jadi di sini kami berkolaborasi dengan PTM untuk pemeriksaan IVA tersebut. Tapi ada pun kendala yang kami hadapi selama di Puskes, yaitu untuk kemauan dari masyarakatnya sendiri itu sangat kesadarannya mungkin ya Pak sangat minim.
Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara mendekati kader, perangkat-perangkat desa, kami sudah eh, ke desa untuk memberikan edukasi tentang pemeriksaan ini, mungkin masih belum mau masyarakat ini, masih belum eh, bukan mengerti ya. Seharusnya kalau mengerti itu sudah mengerti, tapi kemauannya ini masih kurang, masih ada ketakutan untuk pemeriksaan itu sendiri. Kemudian juga selain pemeriksaan IVA, kami juga setiap pemeriksaan ibu hamil di kelas ibu hamil, kami juga selalu melakukan berkolaborasi dengan PTM dan laboratorium untuk pemeriksaan seperti gula darah, KB, seperti itu. Alhamdulillah, semua ibu hamil di puskesmas kami terdeteksi. Mungkin tidak banyak Pak ya, itu saja yang kami lakukan dari program KIA dan PTM. Oke, baik. Terima Ya, kasih. mungkin ya terima kasih. Terima kasih Bu Revi atas pengalamannya ya, terkait dengan pengelolaan Ya, PTM dari Puskesmas Tanjung Agung di ya Kabupaten Pak. Oku. Oke, selanjutnya kita coba untuk kenalan lagi ke partisipan berikutnya kepada Pak Afik. Mungkin Pak Afik boleh menyampaikan bagaimana kenalan dulu, bagaimana kesehariannya di Puskesmas dan bagaimana keterlibatannya dalam pengolahan PTM. Silakan Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga terima kasih banyak atas undangan untuk acara kegiatan fokus group discussion-nya. Ya, baiklah di sini perkenalkan saya Muhammad Apik Murtado. Di sini profesi saya sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat atau sekarang yang dikenal dengan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku bertugas di Puskesmas Marabunai, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, di sini alhamdulillah saya sudah aktif bekerja selama 2 tahun 9 bulan lebih kurang, di mana saya ditugaskan sebagai penanggung jawab program promosi kesehatan dan juga sebagai pemegang program kesehatan lingkungan. Ya, di sini mungkin sepengalaman saya di Puskesmas Marabunai, alhamdulillah untuk kegiatan mengenai pengelolaan penyakit tidak menular, untuk kegiatannya bisa dibilang cukup aktif, di mana untuk setiap bulannya ada kegiatan Posbindu PTM dan mungkin juga ada juga kegiatan posyandu lansia yang sudah mulai terintegrasi posyandunya yang disebut dengan posyandu ILP, di mana untuk screening PTM sendiri juga dilaksanakan di puskesmas dengan melibatkan tenaga laboratorium juga dengan melakukan screening PTM mulai dari cek kolesterol, asam urat, dan gula darah. Di mana juga untuk kegiatan ini dilaksanakan di desa-desa di mana Muara Buna ini terdiri dari 8 desa. Setiap desanya ada satu pos bindu PTM. Nah, dari sinilah kolaborasi antar profesi mulai dari perawat, bidan desa, bahkan juga tenaga promosi kesehatan juga diajak untuk ke lapangan untuk mengadakan kegiatan ajakan gitu, sosialisasi penyuluhan mengenai kegiatan pengelolaan pencegahan terhadap penyakit PTM ini. Di mana jika ditemukan atau terdeteksi risiko penyakit PTM yang didapatkan di lapangan di desa, itu masyarakat dianjurkan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut lagi ke puskesmas. Ya mungkin untuk kekurangannya di wilayah kerja kami ini, puskesmas kami ini, mungkin masih kurangnya komunikasi sama intersektor, sama perangkat desa. Nah itu yang masih mungkin menjadi kelemahan kami juga. Dan juga untuk partisipasi dari masyarakatnya masih kurang peduli terhadap yang namanya gejala-gejala penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan lain-lainnya. Ya mungkin untuk perkenal lebih awal
cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan untuk saya sharing dari teman-teman dari puskesmas lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afik atas perkenalannya dan perspektif pandangannya terkait dengan pengelolaan PTM dari puskesmasnya. Selanjutnya kita Mm. boleh kepada Ibu Nia, silakan Bu Nia untuk kenalan dan juga menyampaikan pandangannya terkait dengan pengelolaan PTM di puskesmasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bisa ya terdengar Pak ya? Ya, siap, terdengar Bu. Oke. Perkenalkan saya Dr. Isnainia Zarina Khairul, bisa dipanggil Nia. Saya dokter di Puskesmas Tanjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya sekarang berstatus sebagai dokter ahli muda dan di Puskesmas itu sudah 2 atau 3 tahun sebagai penanggung jawab mutu. Dan untuk khususnya untuk program PTM itu saya terlibat juga dalam program sebagai dokter penanggung jawab di program PTM. Kalau sama-sama kita tahu program kalau selama di Puskesmas Tanjung Agung itu kan kalau PTM itu bukan hanya tentang pelayanan kuratif saja, tapi kita mulai dari promotif, preventif, dan sebagai dokter umum tentu saja saya fokusnya lebih ke penegakan diagnosa dan juga kuratif. Tetapi walaupun fokusnya di situ, selama pelayanan PTM di Puskesmas saya tidak hanya bergerak di kuratif saja. Saya beberapa kali pernah ikut turun pos bindu PTM, beberapa kali juga pernah ikut screening IVA test. Jadi kolaborasi antara dokter dan bidan ataupun perawat program itu alhamdulillah sudah berjalan di puskesmas kami. Tapi satu hal yang jadi catatan saya, Pak Agung, bahwasannya pelayanan PTM ini ternyata yang penting itu bukan hanya interprofesi kolaborasinya saja. Maksudnya kalau interprofesi kolaborasi kan dokter, bidan, perawat, analis ya. Ternyata juga penting untuk adanya kolaborasi lintas program dan lintas sektor, yang mana sebenarnya mereka sama-sama perawat, kita sama-sama bidan. Tapi ternyata di pelaksanaan pelayanan itu komunikasi lintas program dan lintas sektor itu sangat-sangat penting. Jadi pelayanan PTM tidak hanya nggak bisa dipegang hanya oleh satu dokter, satu perawat program, satu bidan koordinator. Itu cukup sulit untuk mendapatkan capaian program yang kita mau. Lebih efektif dan lebih bagus kalau program PTM-nya masuk, program KIA-nya masuk, program apalagi indranya ikut di situ. Jadi biasanya itu capaian-capaian PTM-nya akan lebih optimal. Jadi kalau dibilang kolaborasinya jalan-jalan, tapi mungkin belum optimal karena di lintas program dan lintas sektor kekurangannya masih banyak yang harus diperbaiki komunikasi koordinasinya. Dan di puskesmas kami juga memang kalau berbicara lagi tentang kolaborasi antar profesi, di posyandu pun misalnya ada pasien yang terjaring mengarah ke hipertensi, DM, itu biasanya langsung dikonsultasikan, disuruh ke puskesmas untuk ketemu sama dokter, untuk dilakukan pengobatan. Itu juga selama ini sudah berjalan, hanya saja kami belum seperti teman-teman dari kabupaten lain, kami belum melaksanakan posyandu terintegrasi yang ILP. Posyandu di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu masih yang sistem lama, posyandu balita, posyandu lansia, posyandu posbindu gitu, masih satu-satu. Jadi belum yang terintegrasi, pelayanan puskesnya terintegrasi, tapi posyandunya belum begitu menjalankan integrasi posyandu. Mungkin sementara itu dulu, Pak Agung, nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Nia atas pandangannya terkait dengan pengolahan PTM ya. Itu sangat menarik, ada beberapa poin-poin penting yang akan kita highlight nanti akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kepada Pak Roni, silakan Pak Roni untuk berkenalan dan juga menyampaikan pengalamannya terkait dengan pengolahan PTM di puskesmasnya. Silakan Pak Roni.
Pak Roni, suaranya belum masuk. Tes, belum masuk suaranya, Pak. Masih belum masuk audionya. Atau coba dicabut ya handsfree. Masih belum masuk audionya, Pak. Halo? Sepertinya handsfree-nya bermasalah, Pak Ron. Kalau dicabut, oke, kita coba lanjut dulu ya sampai Pak Ron ini Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ke partisipan berikutnya sambil Pak Roni menyiapkan audionya terlebih dahulu kepada Ibu Cici. Silakan Bu Cici untuk berkenalan lalu menyampaikan pengalamannya terkait dengan pengolahan PTM di Puskesmas ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cici Deprianti. Saya dari Puskesmas Kartadewa, Kabupaten Penukal Abab, Lumatang Ilir. Di sini saya sebagai bidan. Saya bertugas di PJ Gizi berhubung kami kurang tenaga ya. Kalau untuk PTM sendiri kami itu punya tim yang akan setiap bulan ke desa untuk melakukan screening PTM. Nah, di sana kami juga mempunyai tim yang terdiri dari lab dan perawat. Jadi setiap bulan kami itu akan melakukan screening itu dengan eh, tensi darah, kemudian pengecekan gula darah, kemudian asam urat, kemudian kolesterol. Nah, apabila ada yang eh, terjaring, itu akan dirujuk untuk ke puskesmas untuk tindak lanjut bersama dokter. Kalau misalnya untuk lintas sektoral kami juga sudah berkolaborasi dengan eh, kepala desa. Jadi biasanya sebelum kami datang itu kami melakukan surat dulu nih ke kepala desa atau perangkat setempat. Jadi mereka tidak kaget dan terjaring. Tapi kadang juga sudah pakai surat masih mereka yang datang dikit. Itu salah satu tantangannya. Saya juga kan eh, pemegang apa SPM ya. Jadi memang benar kata ibunya. Kadang cuman yang HT aja, DM aja, belum terjaring yang lain-lainnya. Dan kami juga belum posyandu terintegritas. Jadi satu-satu posyandu lansia dulu, posyandu posbindu gitu untuk PTM ini Pak yang kami. Mungkin itu saja sih yang dari puskesmas kami untuk PTM itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Cici atas kenalannya dan sudah menyampaikan sedikit pandangan terkait dengan pengalamannya di Puskesmas dalam pengelolaan PTM. Kita lanjut dulu, kita lanjut kenalan ke Pak Aka. Silakan Pak Aka untuk kenalan lalu menyampaikan bagaimana pengalamannya dalam pengolahan PTM di Puskesmas. Ya, silakan Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Alfika Risa Putra, biasa dipanggil Aka, dari sama dengan Dr. Dekta, dari Puskesmas Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya bertugas sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi sedikit sharing tentang penyakit tidak menular yang beberapa kali ditemukan di Puskesmas Pampangan. Betul kata Dr. Dekta tadi, untuk data-data penyakit tidak menular yang ada di Puskesmas Pampangan itu sudah termasuk tinggi
dan kami mengantisipasinya dengan berbagai cara, dengan berbagai kegiatan yang mungkin yang sesuai dengan juknis yang ada di BPOK maupun dari BPJS. Kalau dokter Dekta itu penanggung jawab UKP atau upaya kesehatan perseorangan yang ada di puskesmas, pelayanan dianya. Kebetulan kami juga penanggung jawab dari UKM. Jadi di bagian lapangannya itu biasanya berurusan dengan kami. Dia berhubung tadi sudah dijelaskan sedikit banyak dari penanggung jawab UKP-nya, mungkin saya akan menjawab, memaparkan penyakit tidak menular di bagian masyarakatnya atau di lapangannya. Beberapa program yang sudah dilaksanakan dalam PTM ini, seperti Posyandu, kebetulan di Puskes kami sudah menerapkan Posyandu ILP selama 1 tahun ini, dan dalam satu waktu, Posyandunya itu digabung dalam satu waktu. Kemudian selain dari itu, betul kata Dokter Dekta tadi, yang jadi hambatan dalam pelaksanaan screening tersebut, pemegang program PTM sudah melaksanakan screening di Posyandu. Tapi yang banyak ditemukan itu hanya hipertensi dan diabetes yang mungkin menjadi fokus dari pemegang program tersebut. Padahal yang kita tahu, penyakit tidak menular itu kan banyak, tapi yang mungkin di screening itu cuma 2 itu sesuai dengan SPM. Selain itu, di dalam posyandu kami ada pemegang program dari ODGJ juga, sehingga mereka berkolaborasi antara pemegang program PTM dan pemegang program ODGJ ikut ke lapangan setiap bulannya melaksanakan kegiatan posyandu tersebut, sehingga pasien ODGJ juga terscreening dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaan posyandu tersebut, pemegang program melakukan screening kepada masyarakat yang beresiko tinggi, dirujuk ke puskesmas yang tidak bisa dilakukan edukasi. Karena kita tahu di posyandu tidak boleh memberikan obat, sehingga jadi masyarakat diharapkan untuk datang ke puskesmas. Yang jadi halangan, untuk yang jadi halangan dalam mencari men-screening ya, men-screening penyakit tidak menular ini, karena kita tahu kegiatan yang keluar sesuai BOK ini tidak seluruh kegiatan setiap bulannya. Sehingga mungkin itu yang menjadi kendala, karena yang kita tahu juga di dalam puskesmas itu banyak pemegang program dari yang lain-lain, seperti pemegang program penginderaan, terus lagi pemegang program ODGJ, dan lain sebagainya. Sedangkan PTM itu memang di bawah PTM ada subprogram, mungkin ya bisa disebut subprogram yang disebut dengan hipertensi dan juga program diabetes mellitus. Sehingga mungkin PJ PTM tersebut lebih terfokus kedua tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Padahal yang kita tahu PTM itu banyak penyakitnya, sehingga sedikit terjaringnya. Dan yang mungkin yang jadi harapan kita semua bahwa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pemegang program tadi bisa keluar lapangan untuk men-screening, sehingga bisa kerjasama antara PTM dan pemegang program lainnya. Terus lagi sebenarnya PTM itu ada kegiatan di puskesmas juga. Sudah ada jadwalnya kalau di puskesmas kami setiap hari Selasa dan hari Kamis melakukan screening hipertensi dan diabetes mellitus juga. Namun kami perlu akui di puskesmas kami belum terlalu berjalan baik untuk kegiatan tersebut. Namun untuk di lapangan
itu sudah ada posyandu, ILP, untuk men-screening kegiatan-kegiatan PTM tersebut, dan juga memang tidak rutin setiap bulan, namun ada beberapa bulan dalam 1 tahun pemegang program PTM melakukan kunjungan rumah dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Mungkin itu saja dulu untuk gambaran di puskesmas kami. Nantinya saya harapkan kita bisa diskusi, sharing, sebagaimana yang kita lihat di dalam puskesmas masing-masing. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aka atas perkenalannya dan juga pandangannya terkait dengan pengelolaan PTM dari puskesmasnya. Oke, selanjutnya Pak Roni, apakah sudah terhubung? Silakan Pak Roni untuk perkenalan dan juga sharing pengalaman terkait dengan pengelolaan PTM di puskesmasnya. Ya, silakan sedang masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Roni. Saya dari Satuan Kabupaten Oku Timur. Bekerja di Poli PTM sekaligus Poli Lansia menjadi satu, dan bertugas juga sebagai PJ PTM bagian DM dan hipertensi. Karena di puskesmas saya untuk PTM itu dibagi-bagi juga. Ada yang IVA, kemudian ada yang bagian IVA, kanker, kemudian Indra, itu juga terpisah. Oke. Untuk pelaksanaan PTM sendiri di puskesmas Rasuan, tempat saya bekerja, untuk berapa tahun belakangan saya menjadi PJ sudah berjalan untuk posbindunya di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ini 2022, kemudian di 2023 juga sudah berjalan, cuman masih di lingkup posbindu. Di tahun 2022 ada pelaksanaan deteksi dini untuk di puskesmas, maka dari itu kami melakukan penambahan layanan untuk Poli PTM sendiri sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan screening yang dilakukan di Posbindu. Jadi pasien-pasien yang memiliki keluhan atau terdeteksi tekanan darahnya melebihi batas normal, kita sarankan untuk rujuk atau berobat lanjut ke puskesmas, kemudian gula darah juga seperti itu. Untuk yang Indra juga sama, ada PJ-nya. Kami berjalan melaksanakan deteksi dini pada saat posbindu dilakukan. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, apabila setelah pengobatan di puskesmas 2 kali atau 3 kali memang masih tinggi dan perlu dirujuk, maka kami lakukan rujukan itu sebagai kolaborasi dengan dokter penanggung jawab dan petugas laboratorium. Kemudian untuk di tahun 2024 ini kami sedang migrasi posyandu dari posyandu yang sendiri-sendiri, sedang migrasi ke posyandu ILP, di mana posyandu tersebut ternyata sedikit mempermudah untuk mencari sasaran. Jadi untuk PTM sendiri kan kami menargetkan lebih banyak pada usia-usia muda untuk mendeteksi sedini mungkin pasien-pasien tersebut yang ternyata mereka tidak memiliki gejala, mereka tidak memiliki keluhan, untuk dapat diperiksa, dan ternyata memang mereka lebih banyak. Nah, itu kami laksanakan dengan kolaborasi dengan bidan desa, kemudian perawat desa untuk pelaksanaan screening tersebut. Jadi kami setelah melakukan target sasaran, kami melakukan edukasi
dan kegiatan sosialisasi dengan uh, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, baik di desa, untuk melaksanakan kegiatan screening tersebut. Akan tetapi, kegiatan screening tersebut belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tenaga kesehatan seperti laboratorium itu masih terbatas, sehingga yang seharusnya bisa dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan kolesterol itu masih terbatas, dan petugasnya pun tidak bisa langsung datang ke posyandu-posyandu. Jadi seringkali hal tersebut tidak bisa diperiksa. Uh, Mungkin cukup sekian kalau untuk ke gambaran pelaksanaan PTM di tempat kami. Kurang lebih seperti itu untuk pelaksanaan screeningnya di posyandu, atau ya di posyandu atau di masyarakat atau di perangkat di instansi pemerintahan. Apabila terdapat masalah atau perlu mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut, kita rujuk ke puskesmas untuk dapat berkoordinasi dengan dokter, kemudian konsultasi gizi untuk penyakit yang menderita DM, dan pemeriksaan lab lanjutan. Mungkin cukup itu. Terima kasih atas waktunya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas sharing pengalamannya terkait dengan pengolahan BTM di Puskesmasnya ya, dari Kabupaten Aku Timur. Bapak Ibu, tidak terasa sudah lebih dari 50 menit kita berdiskusi terkait dengan pengalaman Bapak Ibu semua terkait dengan pengolahan PTM. Bapak Ibu, tadi semua dari kita sudah berbagi terkait dengan pengalaman, perspektif dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan PTM di Puskesmas. Dan kita sama-sama meyakini kalau pengelolaan PTM di Puskesmas itu sangat sangat banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus kita cari jalan keluar bersama. Beberapa dari kita menyampaikan seperti adanya batasan dalam melakukan screening, bagaimana memotivasi masyarakat, bagaimana dengan lintas sektor, bagaimana pola komunikasi belum terbentuk, dan bagaimana juga keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan PTM. Itu kita yakini sebagai suatu masalah yang dihadapi oleh eh, profesi kesehatan di layanan kesehatan primer, khususnya di puskesmas. Namun kita akan kembalikan lagi fokus kita sesuai dengan tujuan dari FGD, berfokus pada bagaimana kita fokuskan pada bagaimana pelaksanaan kolaborasi interprofesi. Artinya, bagaimana masing-masing dari kita nanti akan coba untuk mengatasi masalah bagaimana sebenarnya kolaborasi antar profesi kesehatan dan tenaga medis di puskesmas itu berjalan dengan baik dalam pengolahan PTM. Nah, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu ceritakan apa sebenarnya yang Ibu pahami dengan konsep kolaborasi interprofesional atau kolaborasi antar profesi kesehatan di puskesmas. Dan Bapak Ibu mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu sendiri dalam melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan rekan profesi kesehatan di puskesmas dalam pengolahan PTM. Apakah kolaborasi yang Bapak Ibu lakukan selama ini di puskesmas benar sudah berjalan dengan baik atau belum? Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Dia. Kita boleh yang pertama untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Agung pertanyaannya. Em, Kolaborasi interprofesional itu menurut saya adalah kerjasama antara berbagai profesi untuk memberikan pelayanan yang optimal dan juga pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga eh, pasien atau keluarga pasien mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari pe- dari petugas kesehatan. Itu juga untuk di puskes kami, alhamdulillah sudah terlaksana kolaborasi antar profesi itu, meskipun kadang memang ada hambatan dan juga ada kemudahannya.
Adapun profesi-profesi yang ada di puskesmas kami, alhamdulillah seluruh profesi tercukupi, baik itu perawat, bidan, analis, gizi, dokter, dokter gigi. Untuk apa namanya profesi-profesi itu di puskesmas kami semuanya sudah tercukupi. Untuk ahli gizi pun walaupun hanya ada satu, tapi ada ahli gizinya. Tidak seperti ada di berbagai puskesmas lain kan tadi kayak Puskesmas Kartadewa ahli gizinya tidak ada digantikan oleh bidan. Alhamdulillah untuk puskesmas kami untuk profesinya lengkap jadi bisa saling berkoordinasi berkolaborasi satu sama lain. Memang untuk kolaborasi antar profesinya sudah berjalan seperti juga diceritakan sama dokter Nia tadi ya. Untuk kolaborasi antar profesi sudah berjalan, kita berdiskusi atau membahas masalah penyakit pasien tuh eh, bisa sudah berjalan, tapi mungkin yang tadi kolaborasi antar programnya yang masih kadang berjalan sendiri-sendiri. Kayak program Indra dia punya apa namanya program kerjanya sendiri, program Jiwa punya program kerjanya sendiri. Jadi PTM punya sendiri. Jadi kadang kalau ada kayak mau screening itu screening PTM di Posbindu. Nanti yang jiwa tadi punya kegiatan sendiri, screening jiwa. Jadi kan padahal eh, penyakit jiwa juga termasuk di PTM kayak screening program Indra. Itu juga mereka punya apa namanya program mereka sendiri. Nah, mungkin itu sih lebih di apa namanya difokuskan lagi bagaimana eh, bukan cuman kolaborasi antar profesi, tapi kolaborasi antar program tadi juga masuk agar kita itu saat berjalan program PTN ini dapat semua, nggak jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, jadi kan nggak efektif dan efisien tadi. Padahal menurut saya kalau kita sudah berkolaborasi tujuannya adalah agar tujuan kita tuh tercapainya lebih cepat, pelaksanaannya lebih apa namanya biaya yang keluar juga lebih minimal kan jika program itu bisa berjalan bersama-sama apalagi profesinya tadi sudah lengkap tapi karena program kerja yang per program tadi beda-beda padahal semua profesi dan PJ-nya tadi juga ada tapi berjalan sendiri-sendiri jadi kayak misalnya saya sebagai PJ PTM terus ada kerjaan berkaitan dengan PTM, saya minta bantu sama dokter atau sama analis atau sama promkes gitu. Mereka mau bantu, sangat support. Alhamdulillah sangat support satu sama lain. Tapi yang berhubungan dengan PTM aja. Nanti yang gizi, apa, yang jiwa, yang indranya berjalan sendiri. Mereka screening sendiri juga kayak gitu. Padahal kan kita bisa satu kesatuan. Tadi masih apa namanya yang antar programnya belum berjalan maksimal. Tapi kalau untuk kerjasama antar profesinya, seluruh profesi, alhamdulillah semuanya mereka kan sudah berpendidikan semua, sudah punya apa namanya menguasai keterampilan tupoksinya masing-masing. Jadi mereka sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dia menyampaikan terkait dengan pandangannya terkait dengan kolaborasi. Selanjutnya boleh kepada Ibu Nia ya. Tadi kita lanjutkan dari Ibu Dia. Kalau kolaborasi antar program itu terkadang menjadi kendala karena pelaksanaannya seringkali masih sendiri-sendiri. Nah, kepada Bu Nia, saya ingin tanya, apakah penyusunan program dari awal itu benar-benar melibatkan semua pihak profesi ke profesi atau masing-masing program itu mereka menyusun program kerjanya masing-masing dan apa yang sebenarnya diharapkan eh, dari pelaksana program dari rencana yang sudah dibentuk sebelumnya. Baik. Jadi sejauh yang sependek pengetahuan saya selama di Puskesmas, terkait program-program yang ada itu kan turunan ya. Misalnya dari Kemenkes dia pengen punya program apa. Jadi dari Kemenkes turun ke Dinas Kesehatan nurunin lagi capaian kinerja yang diharapkan kepada program Puskesmas masing-masing. Nah, pemegang program itu biasanya
itu mereka ngerjain program yang memang udah dijadikan capaian oleh Dinas Kesehatan. Misalnya Dinas Kesehatan menargetkan tahun ini capaian kinerjanya ini ya, hipertensi harus ditemukan sekian persen, DM harus diobati 100%, capaian screening sekian persen. Nah, itulah nanti yang dijadikan program kerja di masing-masing pemegang program. Kemudian, tapi bukan hanya sampai di situ. Terkadang kita udah punya apa target tujuan program tuh udah bagus, tapi ada lagi kendalanya setelah itu, Pak. Kendalanya adalah di pembiayaan. Nanti ada lagi muncul menu kegiatan yang di-ACC oleh BOK. Ada yang nggak di-ACC oleh BOK. Nah, nanti disitulah menurut saya adanya muncul ini apa ya, kayak oh ini jadi kendala nih, kenapa kita nggak bisa interprofesinya dan interprogramnya nggak jalan. Karena ada program yang dia dapat kegiatan, program yang ini dia nggak dapat kegiatan. Dalam satu PTM saja, HTDM itu paling cuma di Posbindu dapatnya, turun Posbindu. Kalau PPOK nanti dia ada kegiatan untuk ke sekolah, ngecek anak-anaknya ngerokok apa enggak. Nah, dia punya duit lebih di situ. Orang yang nggak megang PPOK, orang PTM yang mau minta apa data ke PPOK, jadi ada apa ya, gesekan kayak seperti itulah kalau menurut saya. Jadi dari dinas sudah sebenarnya dari atasnya menurut aku udah oke, tapi pas di bawah karena ada masalah, kita nggak bisa pungkiri dana itu penting, dan apa ya, mengambil peran ego lumayan besar menurut aku. Jadi kalau ada program yang punya banyak ini pembiayaan, dia menang. Yang enggak juga enggak. Nah, dokter, ini bicara kolaborasi lagi, dokter itu biasanya nggak punya tuh. Dia nggak punya nggak punya, dia nggak megang program gitu. Dia juga bukan PJ, maksudnya pemegang program bukan, tapi dia dokter penanggung jawab aja gitu. Biasanya kami nggak diajak tuh turun Posbindu apa gitu ya. Kita cuma nerima pasien rujukan dari mereka. Nah, dari situ biasanya lagi-lagi komunikasi itu memang penting ya. Tapi satu sisi lagi kolaborasi itu terganggu dengan adanya ego pribadi. Mau nggak mau nggak bisa disangkal itu ada. Kenapa harus aku bantu gitu? Aku nggak diikutkan. Nah kayak gitu itu ada. Bohong kalau misalnya nggak ada. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadikan alasan karena kalau kita udah komunikasi misalnya kayak di puskesmas mana ya tadi ada SK tim PTM yang seluruhnya tuh masuk, itu bagus karena di puskesmas saya itu nggak ada SK khusus tim PTM. Jadi ya udah program jalan masing-masing. Kalau dia perlu dokter dia hubungi dokter, kalau dia nggak perlu ya udah enggak gitu. Atau misalnya program si DM-nya bisa ngelakuin labor sendiri, dia bawa alat sendiri. Nanti kalau orang labor mau pinjam alat, dia nggak boleh. Nah, kayak gitu deh. Hal-hal simple tapi sebenarnya mengganggu pelayanan PTM. Jujur kalau di puskesmas saya, PTM ini jalan tapi nggak jalan gitu. Jalan hanya untuk program-program yang dapat pembiayaan, tapi esensinya tuh nggak dapet. Sebenarnya kita udah diatur ada Pandu PTM namanya. Pandu PTM itu kan seluruh pasien yang datang di puskesmas itu harusnya kan dilakukan pelayanan Pandu PTM. Yang mana di 15 tahun ke atas kita screening, kalau dia perempuan kita sadanis, kita IFA-in, tapi lagi-lagi itu nggak jalan sih. Karena yang ngerasa bukan punya program dia nggak mau ngerjain. Gitu, Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Nia atas tanggapannya ya. Ternyata banyak sekali yang akan menjadi highlight ya dari Bu Nia terkait dengan bagaimana kita mengatasi ego personal, bagaimana pentingnya membangun komunikasi itu dalam kolaborasi interprofesional. Tadi juga Bu Nia sudah mention ya, ada teman-teman kita yang menyebutkan terkait dengan
membentuk SK tim PTM di puskesmasnya. Tadi dari Pak siapa tadi ya yang bilang membuat SK PTM ya di puskesmasnya? Dari siapa tadi? Izin Pak, di Kartadewa ada kami. Oke, silakan buat Bu Cici. Bagaimana pembentukan SK tim PTM itu pada awalnya apa yang diinisiasi dari pimpinan Puskesmas terkait dengan SK tersebut dan apa yang dilakukan setelahnya, setelah adanya SK itu di Puskesmas. Silakan, Bu. Karena di awal kami pembagiannya dibagi kan Pak. Jadi kami eh punya ya pokoknya itu kadang seiri-irian. Jadi dibentuklah itu biar terjalan kan. Sebenarnya nggak mau ada yang turun, kami itu di puskes kami itu sejujurnya tuh nggak ada yang mau Pak. Jadi dibentuklah SK itu sebenarnya. Jadi setelah ada SK itu berjalanlah PTM ini. Kebetulan saya juga anggota dari BOK. Jadi saya menginginkan jangan uang itu habis, tapi capaian tidak tercapai. Jadi saya inisiatif bersama dengan Kepala Puskesmas untuk membentuk SK ini agar program eh, dengan dana BOK ini habis tidak sia-sia, gitu Pak. Jadi dibentuklah dari dokternya siapa, labnya siapa, kemudian perawatnya siapa, dan dibantu dengan bidan desa. Jadi setiap kami mau datang, kami akan menghubungi kepala desa dan berkoordinasi dengan bidan desa untuk mencapai program ini. Untuk begitu kalau kami, Pak. Oke, baik ya. Artinya dari pemotongan SK tim yang dilakukan di Puskesmas Posisi juga tentunya akan mensiasati ya bagaimana para pelaksana di Puskesmas itu akan membagi tugasnya dengan baik begitu ya. Iya, Oke. kalau nggak kayak gitu nggak berjalan. Iya. Oke, selanjutnya kepada Pak Aka. Mungkin Pak Aka bisa ceritakan bagaimana pelaksanaan kolaborasi interprofesi di Puskesmasnya. Baik, terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan kesempatan. Kalau di puskesmas kami, kerjasama antar profesi itu tidak bisa dipungkiri, ada yang bekerja sesuai dengan, ya, ada yang bekerja sama baik, ada yang mungkin masih belum maksimal. Seperti sudah dicontohkan tadi pemberian rujukan dari Posyandu. Posyandu itu jadi mereka melakukan screening ketika kita mengetahui adanya resiko tinggi yang mungkin tidak bisa ditangani di Posyandu karena kita tahu Posyandu hanya screening, tidak boleh lebih dari screening apalagi pemberian obat, makanya dilakukan rujukan. Membuat kartu kartu khusus untuk bisa pasien bawa ke puskesmas sebagai tanda rujukan dari Posyandu di mana tempat masyarakat melakukan screening tersebut. Kemudian selain dari itu bagian lapangannya Pak ya. Bagian lapangannya dan juga untuk program-program lainnya sudah kami sama seperti yang saya katakan tadi masalah rujukan sendiri di mana kami di depan ada yang namanya duta. Sebelum pasien masuk ke puskesmas, duta itu melakukan screening terlebih dahulu. Memang screeningnya belum maksimal, tapi setidaknya kita tahu beberapa screening yang dilakukan di duta sehingga bisa dilanjutkan ke ruang pengobatan. Kalau kerjasama antar program dalam pembuatan laporan dan pendataan pasien tidak menular, kami rasa di puskesmas kami belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena kita tahu seperti IPA, ODGJ, Indra, itu kan ada program masing-masing. Seharusnya antara program dengan program PTM tadi, itu harus klub jumlah data atau data screening yang didapatkan. Sehingga data-data yang ada di puskesmas tentang penyakit tidak menular itu valid. Misal, di desa ini terdapat jumlah orang dengan resiko hipertensi segini, di desa lain segini. Itu saling bekerja sama seharusnya. Namun
kenyataan di lapangan tidak setiap program, bukan seluruhnya, tapi tidak setiap program melakukan kerjasama tersebut. Terkadang mereka memberikan laporan karena kita tahu pemegang program itu memberikan laporan capaian itu bisa ke PJ UKM dan juga melakukan pemberian laporan kepada Dinas Kesehatan. Terkadang mereka masih masih mengarang dalam memberi laporan, tidak melakukan screening secara benar kepada masyarakat tersebut, dan juga tidak kerjasama. Mengapa tidak kerjasama? Karena pemegang program tadi, misalnya pemegang program Indra itu tidak ada kegiatannya yang keluar, sedangkan yang keluar cuma PTM. Yang kita tahu seharusnya PTM melakukan screening penginderaan. Namun benar kata dokter tadi, siapa yang sebelumnya tadi, mungkin masalah ego. Oh, ini kan bukan Indra, kan ada tugasnya sendiri, padahal tidak kan. Yang namanya PTM, penyakit tidak menular, seluruh penyakit tidak menular bisa kita screening. Itu yang mungkin menjadi hambatan kendala yang ada di puskesmas kami. Sebagian profesi sudah kerjasama, namun sebagian juga tidak dipungkiri dengan egonya sendiri-sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aka atas tanggapannya. Tadi kita sudah menangkap juga ya, salah satu faktor yang menjadi perhatian kita agar pelaksanaan kolaborasi itu berjalan dengan baik itu adalah faktor ego personal. Nah, selain dari faktor individu ego personal, apa saja, apalagi kira-kira, mungkin saya minta tanggapannya dari Pak Roni, apalagi faktor individu yang harus kita perhatikan atau yang harus kita kelola agar pelaksanaan kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Roni. Izin menanggapi untuk Bapak Agung. Jadi untuk faktor individu sendiri yang perlu kita kita perhatikan, setiap individu dalam pelaksanaan pengelolaan PTM ini sendiri, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya ego, kemudian rasa tanggung jawab. Benar tadi bahwasanya pembentukan SK untuk kami di pelayanan itu, pembentukan SK atau pembagian tugas itu memang harus tepat. Jangan sampai eh, untuk tata laksana atau pengelolaan pasien-pasien dengan PTM sendiri yang khususnya ada di puskesmas, seringkali dia sebagai PJ Indra misal, cuman dia di ruangan mana kayak itu. Jadi memang tidak sinkron untuk penempatan dari tugasnya atau pemberian tugas sehari-harinya. Coba kalau memang yang SK-nya itu PTM, ya PJ Indra, segala macam yang ini yang terkait dokternya juga kayak gitu kan, ditempatkan di satu ruangan. Nah, itu ya saya rasa dia akan terpaksa kayak gitu. Bukan terpaksa sih, karena memang tugasnya itu ya harus dilakukan kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk kolaborasi, kolaborasi itu akan jalan karena apabila kita diberikan porsi yang tepat. Terkadang di puskesmas ini kita ketahui lah, kita satu orang dengan dua atau tiga tugas, sehingga tugas utama itu terbengkalai kayak gitu. Mungkin lebih ke rasa tanggung jawab ya untuk masing-masing individu dalam pelaksanaan ini sangat menentukan rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Sehingga ya pelaksanaan screening atau pengelolaan pasiennya bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kadang juga kan gimana kita dari Poli mau melakukan kolaborasi rujukan ke bagian gizi.
ternyata orang gizinya sendiri tidak masuk, kadang kan berhalangan. Jadi kolaborasinya tidak jalan. Lebih ke tanggung jawab, ah, ya tanggung jawab masing-masing individunya lah dan tugas yang diemban kayak gitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni ya. Artinya mengarah kepada bagaimana pemahaman individu tersebut terkait dengan value ya atau nilai-nilai yang harus dipegang di profesi untuk melakukan tugas-tugas keprofesiannya. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan lain dari Bu Dekta terkait dengan apa kira-kira faktor individu yang harus diperhatikan agar pelaksanaan kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Silakan, Bu. Ya mungkin saya sekedar menambahkan karena mungkin sudah mewakili semua ya. Tadi mungkin yang perlu kita highlight lagi ini yang terjadi di puskesmas kami ya. Jadi penentuan pengetahuan tentang target pasien itu sendiri, target dan sasaran pasien-pasien PTM itu sendiri. Jadi kolaborasinya itu kurang karena seperti yang disampaikan tadi terkait ego, terkait ini bukan program saya, jadi bukan tanggung jawab saya. Jadi untuk sasaran sendiri, terkadang petugas PTM itu tidak tahu siapa saja sasarannya. Karena untuk seperti pelayanan IFA itu kan sasarannya itu wanita usia subur kan. Jadi dari PTM sendiri itu mereka jarang sekali melakukan penscreeningan pada khususnya di yang turun ke posyandu ya untuk dilakukan screening PTM karena itu kan termasuk sebenarnya. Jadi mereka lebih memfokuskan itu tadi penyakit-penyakit yang umum dan yang masuk pada SPM seperti itu. Jadi terkadang kita sudah memberitahu nih saya sebagai dokternya dan IKOR kalau target PTM itu untuk ibu-ibu yang menyusui karena kan posyandu kita kan terintegrasi kadang juga ada barengan dengan posyandu ibu balita kayak gitu kan itu kan harusnya bisa menjadi target sasaran dari PTM itu sendiri namun tidak terjaring kayak gitu. Padahal mereka sudah satu tempat nih, tapi mereka tidak melakukan screening ke ibu-ibu yang membawa bayi balita, posyandu bayi balita. Padahal itu termasuk target. Jadi kita karena kita tidak turun ke lapangan, gitu. Yang turun ke lapangan kan hanya memang pemegang program dan yang melakukan posyandu. Jadi itu kita tidak bisa mengintervensi langsung di sana. Jadi saya sebagai PJ UKP juga kan karena perlu ya pelayanan IFA dan sadari itu ya. Jadi kita kalau misalnya pasien-pasiennya yang mau melakukan KB di puskesmas, baik itu suntik, implan atau apa Yudi, itu kita arahkan dulu ke Poli IFA atau Sadari gitu. Jadi kita lakukan kerjasama kayak gitu, kolaborasi. Jadi sebelum mereka melakukan tindakan KB di Poli KB, mereka langsung kita arahkan dulu ke Poli IFA. Jadi kita bentuk kerjasamanya kayak gitu. Karena kalau untuk di lapangan, karena target ibu wanita usia subur itu sangat banyak sebenarnya di lapangan, tapi tidak terscreening kayak gitu. Itu kita tidak tahu apa kendalanya. Ya mungkin karena itu tidak fokus kayak gitu hanya fokusnya ke beberapa penyakit tertentu kayak gitu jadi kita kolaborasinya di puskesmas kolaborasinya dengan pemegang program IFA dan Poli KIA karena kebetulan Poli KIA KB kita itu satu ruangan dengan BIKOR jadi dengan BIKORnya kita kolaborasinya jadi BIKOR mengawasi ya. Jadi BIKOR yang mengintervensi. Oh ini harus ke ini dulu, gitu. Ini harus konsultan dulu, kita konsultan dulu, kayak gitu. Karena itu tadi pemegang program PTM-nya itu hanya fokus karena dia memegang program hipertensi dan diabetes. Jadi otomatis itu yang jadi fokus dia. Sedangkan penyakit-penyakit yang lain tidak, gitu.
Mungkin itu. Kemudian mungkin juga eh, apa namanya, hmm, untuk yang program lain pun seperti Kesindra, ODGJ, kayak gitu. Mereka di saat sasaran mereka sudah terpenuhi, kayak gitu, mereka sudah kadang tidak melakukan screening. Jadi kayak posyandu itu hanya formalitas gitu, ikut menemani kayak gitu. Karena mungkin di beberapa bulan, misalnya di pertengahan tahun, target target mereka, sasaran mereka sudah tercapai. Jadi ya untuk screening ke akhir sisa bulannya mereka tidak melakukan. Padahal kan itu harusnya bisa kan kayak gitu dilakukan tanpa harus menilai sudah memenuhi target atau belum kayak gitu. Jadi ya mungkin sebagai formalitas dan membantu yang kegiatan PTM tadi gitu ya. Karena ya memang tidak terlalu jalan sih kayak gitu ya kalau untuk kolaborasi antar lintas programnya kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga mungkin perlu kolaborasi juga dengan lintas sektor tentunya, dengan kepala desa tentunya, untuk melakukan penyuluhan kayak gitu atau pemberian edukasi ke kader-kader yang ada di desa. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Dekta. Eh, Coba kita selanjutnya ke Ibu Revi ya. Bu Revi, apakah sebagai bidan koordinator di puskesmasnya? Bu Revi, apakah suara terdengar? Iya, Pak. Apakah sebagai Gimana? apakah sebagai bidan koordinator juga di puskesmas? Iya, Oke, bidan baik. koordinator. Kita coba untuk tanggapi dari pertanyaan tanggapan dari Bu Dekta. Kalau semisalnya eh, ada suatu program yang tidak mencapai target, bagaimana sebagai koordinator Ibu sejauh pengalaman Ibu untuk membagi peran masing-masing profesi untuk menjalankan tugasnya dengan baik? Apakah keterlibatan bidan koordinator juga melibatkan sampai ke kepala puskesmas untuk pembagian peran dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan? Silakan, Bu. Baiklah, Pak. Kalau kami sejauh ini, kami mengikut sertakan semua peran, baik itu lintas sektor maupun PU dan kepala puskes beserta dokter juga. Di sini kami hamil dan kalau misalnya tidak tercapai target, melakukan pendekatan kepada kader atau perangkat desa untuk meminta bantuan seperti itu, Pak. Dan juga di sini peran kader juga sangat membantu ya kalau untuk kami. Kemudian teman-teman juga di lintas program juga kami ikut sertakan seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Revi atas tanggapannya. Kita coba minta tanggapan dari Pak Afik. Pak Afik, dari puskesmas yang Bapak jalani saat ini, bagaimana dukungan dari pimpinan terkait dengan pengelolaan PTM? Ya, kalau untuk yang sepengalaman saya ya Pak, semenjak saya bekerja di puskesmas, jadi kalau dari dukungan PP ini pastinya berhubungan dengan pendanaan. Jadi terkait pendanaan ini mungkin benar yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, untuk kegiatan ini mungkin tidak seluruhnya Pak dapat terpenuhi. Mungkin kegiatan yang mendapatkan pendanaan itu bisa jadi yang berhubungan dengan SPM seperti diabetes, hipertensi. Nah, itu yang sejauh ini sudah berjalan.
Tapi untuk yang kegiatan lainnya seperti penginderaan, kesehatan indera, terus yang lain-lainnya itu masih belum berjalan, sehingga penanggung jawabnya sendiri pun kadang-kadang seperti apa ya, lupa gitu kalau mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, itu kalau dari pimpinan. Kalau dari mungkin dari pimpinan juga sejauh ini di puskesmas kami sudah sempat penuh, baik itu dari kegiatan langsung turun ke lapangan maupun kegiatan promosi atau penyuluhan. Karena seperti kami kan saat ini kami ditugaskan sebagai tenaga promosi kesehatan, kami disuruh ikut langsung ke lapangan ke posyandu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan penyakit tidak menular seperti kegiatan penyuluhan tentang hipertensi, penyuluhan tentang diabetes mellitus dan kegiatan lainnya. Nah, namun untuk sisi lain itulah mungkin Pak dari dukungan pimpinan terkait pendanaan yang masih kurang. Mungkin juga terbatas karena kan saat ini untuk penentuan kegiatan itu berdasarkan BOK itu sudah ada turunan juknis dari atas dari kementerian. Nah, jadi mungkin terbatas karena ada batasan terhadap juknis yang diturunkan dari kementerian. Nah, mungkin cukup sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Afik atas tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu lain, saya minta dari Bu Dia kembali lagi. Bagaimana Puskesmas di tempat Bu Dia merencanakan agar pendekatan kolaborasi interprofesional ini berjalan dengan baik? Apa faktor interpersonal atau hubungan antar individu yang perlu ditekankan sehingga kolaborasinya bisa berjalan? Silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agung. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit. Mungkin faktor yang paling penting adalah apa rasa rasa sadar tentang peran dan tanggung jawab kita masing-masing, terutama eh, kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu sebagai profesi masing-masing ataupun sebagai ditunjuk sebagai PJ atau pemegang program. Mungkin jika setiap orang mengetahui dan menyadarin apa tugasnya masing-masing, insya Allah apa yang akan kita laksanakan, kolaborasi itu akan tercapai. Tapi jika setiap orang itu sudah diberi tanggung jawab, tapi dia acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya, maka kolaborasi itu akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah rasa namanya rasa sadar akan tanggung jawab masing-masing, dan juga yang penting lagi yaitu kita harus memiliki atau menguasai keterampilan kita masing-masing dan tahu tugas dan fungsi kita, profesi kita apa. Jangan sampai kita itu juga mengambil yang bukan tugas kita, kayak kita menentukan diagnosa, padahal kita bukan tanggung jawab kita dan atau wewenang kita, tapi kita mengambil itu. Juga kita harus tahu batasan-batasan saat kita melakukan kolaborasi. Jangan saat kita harusnya dokter yang memberikan resep, tapi kita eh, apa namanya melangkahi karena nggak ada dokter, langsung kita yang ngasih resep, langsung kita yang menentukan diagnosa. Itu juga kita harus tahu batasan sejauh mana wewenang profesi kita. Kita harus tahu perawat tugasnya apa, eh, bidan tugasnya apa, analis dokter, dan itu kita juga harus menyadari penuh. Jangan sampai kita mengambil yang bukan apa namanya yang bukan wewenang kita. Memang kalau di daerah atau tempat kami kan di dusun ya itu apa eh apalagi di desa-desa, taunya pasien itu aku nih sakit apa, aku nih sakit apa, pengen cepet tahu diagnosanya. Memang kita harus mensiasati itu, jangan sampai kita melangkahi atau mengambil wewenang dokter untuk yang menentukan diagnosa atau lagi memberikan terapi obat-obatan. Itu kita harus konsultasikan dulu dengan dokter. Jangan sampai kita melangkahi yang bukan tupoksi kita, kita kerjakan, yang tupoksi kita malah kita lupakan. Nah, itu mungkin yang harus kita garis besarin. Kita harus apa namanya menguasai dulu eh, keterampilan kita, mengetahui
apa saja wewenang dari profesi kita agar kolaborasi interprofesi ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan kita maunya kolaborasi, tapi tugas dari profesi lain sudah kita kerjain sendiri semua judulnya. Tapi kita mau kolaborasi sama dokter tapi ternyata kita sudah ngeresepin obat sendiri, nentuin diagnosa sendiri, nanti kan dokternya tersinggung. Atau kayak mau kolaborasi sama ahli gizi tapi yang sudah nentuhin apa namanya, nentuhin dietnya sudah perawat itu sendiri, malahan nanti yang saat kita mau kolaborasi sama ahli gizinya, jadi saya mau ngapain lagi kalau sudah kamu ambil semua. Mungkin itu harus kita sadarin apa tugas kita, dan juga harus kita sadari juga tanggung jawab kita agar kolaborasi itu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin terus dulu Pak Agung ada Oke, baik. tambahan dari teman. Terima kasih Bu Dia. Oke, selanjutnya saya ingin tanggapan kepada Ibu Dekta. Silakan Bu Dekta. Tadi kalau Bu Dia tadi sempat sharing, perlu adanya kita memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dari kita untuk melakukan tindakan. Bagaimana tanggapan dari Bu Dekta terkait dengan pengalamannya? Kita memanajemen tim agar dapat berbagi tugas itu dengan baik. Apa yang harus kita terapkan? Mungkin dari bagaimana kita memanage tim ya. Mungkin perlu kita kumpulkan semua pemegang program, semua tim yang akan kita diajak kolaborasi kayak gitu. Jadi kita sampaikan apa tugas masing-masing dari pemegang program itu sendiri. Harapan kita, sasaran kita, target kita, gitu. Dan perlu juga kita ajak diskusi hambatan-hambatan mereka itu kenapa, gitu. Kenapa tidak bisa bekerja sama, misalnya, gitu. Apa yang menjadi hambatan mereka, baik secara tim atau yang baik hambatan juga yang ada di masyarakat tentunya. Jadi mungkin harus kita untuk kedepannya kita kan kita sudah tahu nih bagaimana cara kerja mereka gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa diskusikan mungkin per bulan mungkin agak sulit, mungkin per triwulan. Jadi kita sambil kita lihat capaian kita, target dari ini kita, hambatannya apa gitu. Dan kita bisa itu kan sebuah bentuk kolaborasi dan kita bisa sampaikan ke pimpinan kita begitu, hambatan yang terjadi apa, mungkin dari sana kita akan mendapat jawaban atau mendapat jalan keluar dari pimpinan. Mungkin untuk kedepannya akan ada kerjasama lagi atau dengan lintas sektor atau dengan bidan desa atau saat kebetulan kita ada puskesmas keliling pusling yang diadakan mungkin karena keterbatasan jarak kita selalu rutin tapi dilakukan setahun sekali. Nah jadi semuanya itu turun, semua pemegang program itu turun, dokternya itu pun turun. Nah jadi di saat itu kan di saat kita tahu kendala yang ada di lapangan dan jadi kita bisa saat puskesmas keliling itu kita bisa kunjungan rumah kayak gitu. Jadi kolaborasi kita itu apa jalan. Diharapkannya untuk kedepannya sih kayak gitu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Dekta atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Revi. Bu Revi tadi tanggapan dari Bu Dekta menjelaskan kalau kita pasti di antara kita akan melakukan diskusi ya antar profesi kesehatan untuk melakukan layanan kesehatan atau sebelum kita melakukan kunjungan rumah ke pasien. Nah, setelah diskusi itu berlangsung, sejauh mana pengalaman Bu Revi dalam pengambilan keputusan bersama-sama di dalam tim, bagaimana cara memutuskannya? Apakah ada pengalaman yang Bu Revi punya? Silakan di-sharing. Iya, sejauh ini pengalaman kami, kalau misalnya mau turun di satu tim, ada labor, ada dokter, kita diskusikan dulu kan, kita bagi seperti bidannya
untuk mempromosikan tentang masalah kesehatan ibu hamil. Kemudian tim labor untuk pengecekan labor seperti HB, triple eliminasi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru ada konseling dokter. Karena kami di pemeriksaan ibu hamil ada di trimester 1 dan 3 itu harus konsultasinya sama dokter. Jadi itu eh, kami diskusikan dulu sebelum eh, bekerja bekerja ke desa, maksudnya sebelum turun ke desa, kami melakukan diskusi itu dulu. Kemudian paling KTU dan kepala puskes mengetahui kalau kita turun itu ini apa macam-macam kegiatan kami di desa itu ini dan mereka sudah memahami. Kemudian juga ada program gizi yang ikut juga untuk mendeteksi gizi ibu hamil seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Revi atas tanggapannya. Bu Cici, tadi di awal Bu Cici sempat menyinggung kalau perlunya kolaborasi lintas sektor ya, dengan cara misalnya bersurat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Nah, bagaimana pandangan Bu Cici terkait dengan dukungan lintas sektor agar pelaksanaan pelayanan PTM dengan melibatkan berbagai profesi itu dapat berjalan dengan lintas sektor lainnya? Baiklah, menurut kami, untuk kolaborasi dengan lintas sektoral itu sangat penting ya Pak ya. Karena kenapa? Karena masyarakat itu kadang tidak mendengar tenaga kesehatan saja. Jadi kita perlu eh, ketuanya yang di sana. Jadi kebiasaan kepala desanya atau tokoh agamanya. Kan kami juga di daerah Pak ya. Banyak yang eh, masih rendah tingkat kesadarannya untuk memeriksa kesehatannya. Nah, tapi kalau misalnya sudah digerakkan oleh kepala desa, biasanya mereka mendengarkan. Karena biasanya mereka menganggap bahwa kepala desa ini orang yang bisa mereka percaya gitu. Jadi dengan adanya dukungan lintas sektoral ini, program yang ada di Puskesmas ini bisa berjalan. Gitu Pak jadinya. Karena dukungan-dukungan dari mereka itulah yang biasanya biasanya mereka dengarkan dan mendapatkan respon baik untuk kami kan. Jadi mereka dapat juga kesehatannya dapat, kami eh, apa namanya tingkat apa pencapaian kami juga bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu Cici atas tanggapannya. Mungkin Pak Afik bisa menambahkan bagaimana dukungan lintas sektor yang ada di Puskesmas, Pak? Masih di mute, Pak? Ya, untuk dukungan lintas sektor sejauh ini Pak, kalau dari pihak kecamatan, dari pihak kecamatan sudah sangat mensupport penuh, mulai dari ajakan-ajakan, karena kami kan bisa dibilang di desa. Jadi untuk warga itu biasanya diinfokan kalau ada kegiatan-kegiatan PTM atau penyuluhan, itu saling diinfokan melalui media sosial Facebook. Nah, jadi dari Facebook itulah cara lintas sektor mendukung. Bisa dari Facebook kecamatan ataupun ada juga dari media sosial beberapa desa. Nah, itu salah satu bentuk dukungan lintas sektornya melalui dukungan dari upload informasi di media sosialnya. Ya mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Afik. Selanjutnya kita ke Ibu Nias. Silakan Bu Nias, saya ingin tanyakan dari berbagai pandangan perspektif dari teman-teman yang sudah ada, apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam kolaborasi itu sendiri selain dari faktor ego, faktor komunikasi yang setelah disebutkan sebelumnya.
Baik, kalau hambatan, tantangan kolaborasi, hmm, mungkin saya mau tambahin tentang ini ya, dukungan organisasi sama pimpinan, bahwasannya pimpinan itu perlu satu paham dulu sama setiap program, terutama di sini kita ngomong berbicara tentang program PTM, dia harus paham dulu bahwa PTM itu bukan hanya HTDM, dia harus tahu semua apa sih program PTM. Lalu pimpinan harus bisa memfasilitasi kolaborasi stafnya. Seringnya eh, pimpinan itu ngasih instruksi ini kinerja yang harus dicapai, ini kamu kerjain sudah selesai, dia udah selesai di situ program ngerjain jalan masing-masing. Setelah itu udah biasanya kalau di puskesmas saya tuh nggak terlalu jalan tuh ininya follow up. Nah, yang saya harapkan sebenarnya adalah di pimpinan itu memfasilitasi. Misalnya kita fasilitasinya bisa dengan rapat mini lokakarya yang terfokus misalnya membahas capaian program. Sayangnya di puskesmas saya itu Minlok seringkali nggak bahas capaian program, bahas yang lain-lain gitu. PTM termasuk program yang sepertinya nggak pernah dibahas di rapat mini lokakarya, itu selalu dibahas itu paling TBC, apalagi ya yang sering gizi, nah itu. Tapi kalau PTM sejauh saya berada di Puskesmas Tanjung Agung itu nggak pernah dibahas di rapat mini lokakarya. Pun misalnya tidak dibahas di rapat mini lokakarya, harapannya adalah hmm, padahal capaiannya juga nggak tercapai, tapi nggak pernah difasilitasi untuk adanya komunikasi dan koordinasi ini kenapa nggak tercapai, apa yang bisa kita lakukan, nah itu belum jalan. Jadi eh, pimpinannya belum apa ya, ya itu deh belum memfasilitasi terkait antar staf dan pimpinannya itu belum jalan gitu Pak. Sama mungkin kalau yang tadi ada juga bahas pengambilan keputusan dalam tim ya, itu juga salah satunya tentu bisa difasilitasi oleh leader-leadernya, bisa jadi kapus, bisa jadi KTU, bisa jadi dokter gitu. Lagi-lagi ini dukungan pimpinan dan organisasi itu menurut saya penting. Dinas kesehatan pun penting karena kita kan melapor ke dinas kesehatan ya. Nah, di Dinas Kesehatan itu kan ada bagian Kabid PTM, Kabid ini P2P. Nah, itu juga kalau mereka mampu memfasilitasi, memfollow up capaian-capaian PTM, itu saya rasa eh, akan jalan. Kan kita kalau jalan, nggak bisa kalau jalan-jalan aja tanpa ada evaluasi ya. Kita harus ada evaluasinya untuk tahu ini jalannya benar apa enggak. Nah, itu yang belum ada di puskesmas saya. Jadi capaian ya capaian aja, walaupun cuma 40% ya udah biarin aja gitu. Sejauh ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia atas tanggapannya ya. Sangat menarik sekali ya. Artinya dalam evaluasi capaian PTM tentu harus dievaluasi proses, bukan hanya evaluasi hasil. Terutama dalam sesi FGD ini, untuk pengembangan instrumen ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana prosesnya, bukan mengevaluasi bagaimana output yang akan terjadi. Karena dari proses yang terbentuk ini tentu akan meningkatkan tentunya hasil capaian output yang akan dicapai selanjutnya. Oke, berikutnya saya ingin minta tanggapan dari Pak Roni. Silakan Pak Roni, bagaimana hambatan dan tantangan yang Bapak rasakan di Puskesmas terkait dengan pelaksanaan kolaborasi itu. Silakan Pak Roni. Pak Roni masih terhubung? Silakan. Ya, Pak. Jadi untuk hambatannya sendiri, untuk eh, pelaksanaan kolaborasi, cek, halo, apakah terdengar, Pak? Ya, terdengar. Silakan. Oke. Hambatan dan tantangannya untuk kami, yang pertama tadi bagaimana sih jadi pembagian tugas
terlebih dahulu sebenarnya dari atasan itu bagaimana memetakan tentang kebutuhan atau target bersama sih yang akan dicapai. Nah, terkadang kita ingin mengajak nih untuk kegiatan bareng, cuman dari atasan itu tidak menjadi apa ya, seperti kegiatan yang prioritas kayak gitu. Ada kegiatan yang lebih prioritas, yang lebih dipentingkan sehingga kita terkadang kita untuk meminta fasilitas himbauan kepada teman-teman untuk biar bisa nih kolaborasi dalam pelaksanaan itu terkadang agak susah. Di samping itu, kegiatan kolaborasi ini eh, untuk di lapangan juga tidak menutup kemungkinan pendanaan itu menjadi salah satu yang mempengaruhi. Jadi bagi kita yang terlibat atau memiliki kepentingan langsung mungkin akan eh, mau dan sukarela apabila dananya misal kurang atau telat. Akan tetapi untuk rekan-rekan yang kadang dananya ini sulit, mereka agak sukar untuk ikut terjun ke lapangan atau ikut melaksanakan tugas tersebut. Lebih ke situ. Kemudian eh, untuk perencanaan sih lebih ke perencanaan. Jadi apabila perencanaan di puskesmas itu dalam melakukan perencanaan pengelolaan PTM ini tepat, dilibatkan juga lintas sektor dari desa, itu akan sangat membantu kolaborasi kita. Karena dengan waktu yang terbatas, apabila perencanaannya itu tepat, kita akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan kolaborasi tersebut. Mungkin cukup itu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Roni telah mendeskripsikan ya berbagai hambatan dan tantangan yang dinilai sangat penting untuk diatasi guna pelaksanaan kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Dia, apa kira-kira harapan Ibu terkait dengan eh, praktik kolaborasi dalam pengelolaan PTM? Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Pak Agung. Mungkin saya sedikit ingin menambahkan ya hambatan atau tantangan yang ada di puskesmas kami. Ya, silakan. Kalau untuk puskesmas kami, Pak ya, mungkin yang jadi apa tantangan itu yaitu beban kerja. Karena eh, apa namanya pimpinan kami itu tipe orang yang nggak mau pusing gitu. Jadi kalau orang yang nggak mau kerja, nggak tahu tanggung jawab, jadi nggak dipakai. Jadi yang orang yang mau kerja, jadi yang itu terus yang diberi tanggung jawab. Misalnya saya ditunjuk sebagai A karena si A ditunjuk sebagai penanggung jawab B karena dia nggak ngejalan ke tugasnya dengan baik. Jadi tanggung jawab dia tadi dialihkan lagi ke saya. Jadi double job kayak gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan untuk puskesmas kami karena apa namanya beban kerja itu menjadi tantangan karena kalau untuk mengandalkan yang lain tadi banyak yang nggak tahu tanggung jawabnya sudah dikasih tanggung jawab tapi nggak sadar jadi pimpinan itu untuk masukan juga bagi pimpinan puskes eh, tapi nggak bisa nyalahin juga ya Pak karena kalau mau memaksakan orang yang nggak bisa bertanggung jawab jadi kan nggak jalan jadi yang jadi tantangan kita mau kerja malah yang mau kerja itu dikasih kerjaan terus yang nggak mau kerja makin nggak mau makin nggak ada kerjaan jadi itu mungkin jadi masukan juga buat nanti apa dalam manajemen ya. Gimana mengatasin apa namanya pribadi-pribadi yang seperti itu agar sebenarnya kalau SDM-nya sudah terpenuhi dan kerjanya dibagi, insya Allah kegiatan itu akan terlaksana lebih mudah. Tapi kenyataannya di lapangan yang kerja tuh yang orang-orang itu aja, yang nggak mau kerja ya dibiarin aja nggak mau kerja. Mungkin itu yang tambahan dari puskesmas kami tentang beban kerja yang menumpuk hanya di berbagai orang aja.
Hmm. Kalau harapannya ke depannya untuk kolaborasi antar profesi ini, semoga semua profesi makin profesional, makin mengetahui peran dan fungsinya masing-masing, makin menyadari tanggung jawabnya masing-masing, agar tidak melempar tanggung jawab ke orang lain atau mengabaikan tanggung jawabnya, agar kolaborasi antar profesi itu dapat bekerja maksimal. Untuk program PTM, mungkin harapan saya seluruh PTM itu tidak hanya terfokus dengan penyakit-penyakit itu saja yang di screening, tapi lebih ke penyakit-penyakit yang belum terscreening. Baik itu yang tadi sebenarnya banyak kan seperti kanker, PPOK, gangguan indera, jiwa. Tapi selama ini PTM-nya lebih kalau di puskesmas kami lebih ke program PRB itu yang program rujuk balik. Jadi lebih fokus ke penyakit-penyakit yang diprogramkan oleh pemerintah yang program PRB itu lebih fokus di situ. Mungkin ke depan harapannya lebih banyak mencakup menjaring penyakit-penyakit lain dan juga harapan untuk kolaborasi antar profesinya bukan cuman profesinya aja yang dilibatkan semua, tapi seluruh pihak yang ada di puskesmas itu dapat berkontribusi semua, bukan hanya orang-orang yang itu-itu saja yang bekerja. Jadi kalau lebih banyak yang terlibat, maka pekerjaan kita akan lebih dan capaiannya juga akan lebih cepat tercapai dan maksimal, capaiannya akan maksimal. Tapi kalau yang kerja cuma itu-itu aja ya capaian juga itu-itu aja. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Ada masukan dari teman yang lain. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya tanggapan dari Ibu Dia. Selanjutnya kepada Pak Aka. Silakan Pak Aka, apa harapan Bapak terkait dengan praktik kolaborasi yang dilakukan dalam pengolahan PTM di Puskesmas? Apa harapan? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Pak, tadi gangguan sinyal. Jadi untuk harapan ke depan dari saya tentang penyakit penyakit tidak menular ini yang pastinya bisa teratasi. Mungkin belum sampai cara screeningnya, eh, bukan maksudnya dimulai dari mendata masyarakat atau sasaran yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing untuk mengetahui berapa jumlah penyakit tidak menular yang ada di wilayah tersebut. Data tersebut diharapkan bisa valid antara sesama pemegang program maupun yang masyarakat yang berkunjung langsung ke puskesmas sehingga bisa ke depannya lebih tahu di desa tersebut terdapat jumlah penyakit tidak menularnya ada berapa, desa tersebut ada berapa dan seterusnya. Sehingga kita juga mendukung program pemerintah yaitu kunjungan rumah kader ke depannya. Jadi bisa bisa tahu tidak hanya cuma sekedar sekedar kunjungan-kunjungan saja kepada masyarakat tersebut. Nah, takutnya nanti kita mengunjungi masyarakat yang sehat, ada baiknya kita mengolah data sasaran yang ada di masyarakat dari hasil screening yang kita temui di lapangan. Terima kasih. Kalau terkait dengan praktik kolaborasi ini, Praktek kolaborasi saya rasa lebih dikuatkan lagi antara pemegang pemegang program dan program lainnya maupun dari profesi satu dan profesi lainnya juga. Karena kita tahu PTM ini bukan hanya sekedar medis, namun setelah dia ditentukan diagnosa sudah terkena penyakit tidak menular ini bisa juga kan untuk tenaga kesehatan lainnya melakukan edukasi, melakukan penyuluhan kepada pasien tersebut sehingga mereka bisa mengontrol, bisa mengelola dari pola makan dan lain sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih. Lebih ditingkatkan lagi. Masih kurang menurut kami, terutama di puskesmas kami. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Aka. Silakan kepada Ibu Dekta. Silakan apa harapan Ibu terkait dengan praktik kolaborasi di Puskesmas? Harapan saya untuk kedepannya, khususnya untuk praktek kolaborasi di PTM ini, itu lebih
sama seperti Aka tadi, lebih ditingkatkan lagi, lebih difokuskan lagi, dan lebih mengetahui tugas masing-masing pemegang programnya tentunya. Jadi itu tadi mungkin harus kita rapatkan lagi apa-apa saja yang akan di screening, yang akan dilakukan. Dan mungkin perlu diberikan juga pengetahuan untuk teman-teman yang pemegang program. Jadi untuk penyakit PTM itu apa-apa saja. Jadi tidak terfokus hanya ke beberapa penyakit tentunya. Dan diharapkan lagi adanya um, keikutsertaan dari pimpinan puskesmas tentunya dengan harapan agar semua pemegang program itu bertanggung jawab dan saling membantu sama satu sama lain kan ini karena terkait tentunya untuk ke desa-desa itu kan terkait dana BOK karena ada beberapa program kan yang tidak ada kegiatannya. Jadi diharapkan lebih bekerja sama lagi dan dukungan dari pimpinan puskesmas itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Dekta. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan harapan Bapak Ibu terkait dengan praktik kolaborasi. Saya persilakan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin Pak, mau nambahin. Ya, silakan Bu. PTM ini walaupun kita semua nakes harusnya kan udah paham ya penyakit-penyakit tidak menular, hipertensi, DM, cara tensi, cara mengukur gula darah, tapi ada juga rekan-rekan kita yang ternyata karena udah lama tidak berkecimpung di masalah itu dia jadi lupa. Sekarang kan kita puskesmas ILP ya Pak ya, integrasi layanan primer, di mana kita nggak bahas lagi program sebenarnya, kita pokoknya lakukan semua. Kita perlakukan satu individu itu benar-benar sebagai satu individu, di mana dia mendapatkan seluruh pelayanan yang memang paket apa perlu dia dapatkan, termasuk salah satunya adalah screening PTM. Nah, di puskesmas seluruh staf seharusnya ini tahu apa yang harus di screening, bagaimana cara tensi, bagaimana cara mendeteksi seseorang ini ada resiko PPOK apa enggak. Nah, mungkin untuk meningkatkan kolaborasinya tentu kita harus refresh juga ilmu ataupun pengetahuan dari seluruh staf puskesmas tentang PTM ini. Kalau mereka lupa atau tidak lagi ingat tentang bagaimana cara-cara apa saja yang dilakukan di PTM, ya bagaimana kolaborasinya bisa jalan. Jadi semua perawat paham bahwa dia harus tahu cara tensi, menggunakan instrumen-instrumen PTM, kapan merujuk, lalu rujukan dokter, lakukan kuratifnya, dokternya pun harus di-refresh ilmunya agar dia bisa tepat pengobatannya. Bahkan kader-kader itu juga bisa kita lakukan refresh ilmu agar pelayanan PTM-nya tadi komprehensif. Jadi kolaborasinya jalan, pasti akan komprehensif pelayanannya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tambahannya, tanggapannya dari Ibunya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan terkait dengan apa harapan Bapak Ibu terkait dengan praktik kolaborasi di puskesmas? Saya persilakan. Ada yang ingin menambahkan kembali? Sudah cukup semua? Oke, Bapak Ibu, setelah kita berdiskusi sudah hampir 2 jam, mungkin cukup untuk sampai di sini terkait dengan sesi FGD kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesediaan dan Bapak Ibu semua menyumbangkan pengalaman, perspektif, nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu anut selama menjalankan praktik di Puskesmas untuk hadir di FGD kali ini. Semoga dari hasil FGD ini akan kami analisis bersama tim untuk dianalisis apa saja poin-poin penting yang di-highlight, apa saja poin-poin yang akan digarisbawahi untuk disusun menjadikan dasar penyusunan instrumen penilaian kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan penyakit tidak menular di Puskesmas. Saya mewakili tim peneliti. Mohon maaf bila ada kata yang salah.
Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di kesempatan lainnya untuk berdiskusi dan lain hal dalam pengembangan-pengembangan ilmiah guna untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik di Puskesmas. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. izin boleh live semua. Saya betul.